Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abu Hamidi Nasution. Kalau kemarin kita telah membicarakan tentang Koperasi Indonesia Bersatu. Dari latar belakangnya saya sudah jelaskan. Kemudian nama koperasi, alamatnya, ya, kemudian legal-legalnya, ya, izin-izinnya, akte notaris, dan segala macamnya yang berkaitan dengan Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu ini sudah saya jelaskan, ya, hingga visi dan misinya. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang struktur organisasi Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu, ya. Nah, kalau kita lihat slide, ya, bahwa koperasi kita ini adalah koperasi gabungan, ya. Pertama koperasi induknya, ya, atau pusat. Nanti di bawah koperasi induk ada unit-unit, ya. Sebelum 2 tahun menurut Dinas Koperasi dan UMKM dia bukan cabang tapi unit, ya, unit. Nah, di awal tahun 2022 ini hingga 2023, target kita itu ada 10 kabupaten kota, ya. 10 kabupaten kota. Yang pertama Medan, ya. Kemudian Binjai, Langkat, yang keempat Deli Serdang, yang kelima Serdang Bedagai, yang keenam Tebing Tinggi, selanjutnya Siantar, Pematang Siantar, ya, kemudian Simalungun, Batubara, dan Asahan. Jadi target kita 10 kabupaten kota hingga tahun 2023. Sampai tahun 2025 kami berharap unit ataupun nanti sudah bisa jadi cabang, ya, itu ditambah 10 kabupaten lagi, ya. Kemudian ada Tanjung Balai, Labusel, Labuan Batu, Labura, sampai kepada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sidempuan, ya. Itu di tahun 2025. Hingga tahun 2027 kita berharap genaplah cabang-cabang kita nanti di 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, seperti Tanakaru, Dairi, Papua Barat, Toba, Tapanuli, dan lain-lainnya. Itu struktur organisasi kita. Jadi ada pusat, kemudian di bawahnya ada unit-unit ataupun cabang-cabang. Jadi namanya ini adalah koperasi gabungan, ya. Untuk struktur organisasi kepengurusan, ya, di pusat, ini kita bicara di pusat dulu. Sebagai ketua umum Ibu Nur Hafiza SE, ya. Kemudian dengan sekretarisnya Ibu Jihan Laili Ritonga dan bendaharanya Bapak Rianto SEMM. Sedangkan sebagai pengawas itu ada Ibu Riri Reynilda SE dan Ibu Puji Novianti Sarjana Psikologi. Ya, itu pengurus. Dan pengurus mengangkat manajemen untuk pekerjaan sehari-hari atau yang mengerjakan atau yang mengelola, melaksanakan jalannya roda koperasi ini, diangkatlah direktur dan manajer-manajer. Adapun direktur, sebagai direktur adalah saya sendiri, Abu Hamidi Nasution, kemudian dibantu oleh beberapa manajer di bagian-bagiannya, seperti Ibu Siti Rahma sebagai manajer pengembangan wilayah, SDM, kaderisasi, pelatihan dan seminar, ya. Kemudian Bapak Ahmad Yani sebagai manajer ekonomi, bisnis dan UKM. Bapak Hamsari Nazli sebagai manajer keuangan dan investasi, ya. Manajer untuk perumahan dan aset
itu adalah Bapak Max Al-Qadri Siregar. Sedangkan untuk pertanian, perkebunan dan peternakan itu dimanajeri oleh Bapak Faisal Abu Bakar. Dan pendidikan, sosial, budaya itu di manajernya adalah Insinyur Abdul Razak MT, ya, Master Teknik. Kemudian kita ada bagian Markom, ya, Marketing Communication, sebagai manajernya adalah Rahmat S. Batubara. Kemudian untuk legal hukum itu Bapak Mulkan Haryadi SH MTN, ya, kalau nggak salah, ya, gelarnya. Ya, beliau ini notaris di Kota Medan. Kemudian sebagai hubungan kerjasama bilateral dan multilateral, Bapak Zulbadri SE. Nah, inilah susunan kepengurusan dan manajemen di Koperasi Indonesia Bersatu Padu Pusat, artinya di Sumatera Utara. Nah, sedangkan struktur organisasi di cabang atau unit di daerah-daerah kabupaten kota, ya, itu pengurus, ya, pengurus pusat nanti membawahi pengurus pusat Ibu Nur Hafizah, Nur Hafizah SE, kemudian Jihan Laili dan Pak Rianto itu membawahi direktur. Nah, di bawah direktur barulah nanti kepala cabang ataupun kepala unit, ya. Nah, di masing-masing tergantung di masing-masing kabupaten kota, ya. Nanti ditunjuk siapa, dipilih oleh anggota yang ada di daerah. Namun bagian-bagiannya itu sama dengan yang ada di pusat. Ada pengembangan wilayah, SDM, kaderisasi, pelatihan dan seminar, kemudian ekonomi, bisnis dan UKM, ya, kemudian keuangan dan investasi, properti dan aset, kemudian pertanian, perkebunan dan peternakan, ya, kemudian pendidikan, sosial budaya, marketing communication, kemudian legal dan hukum, kemudian yang terakhir bagian kerjasama bilateral dan multilateral. Jadi ini struktur berlaku selama 5 tahun ke depan, dari 2022 hingga 2027. Jadi kita fokus pada yang ini di 5 tahun ini, ya. 5 tahun ini. Nanti perkembangannya atau pertumbuhannya kita sesuaikan dengan prioritas apa yang akan muncul lagi, nanti ditambah bagian-bagiannya. Ini saya sampaikan tentang struktur organisasi Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu Padu, baik itu yang di pusat maupun yang di daerah, yaitu kabupaten kota. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami akan membicarakan tentang rencana kerja, misi daripada Koperasi Pemasaran Indonesia Bersatu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.